warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Nasruddin. Saya mengajar di UPT SD Negeri 33 Sosok, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pendidikan modern, keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya diukur dari hasil akademik saja, tetapi juga dari kemampuan siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, serta aktif dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, asesmen pembelajaran memainkan peran yang sangat penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa, serta membantu guru merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Di era digital yang terus berkembang pesat, pendidikan juga harus ikut bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang lebih interaktif dan dinamis. Teknologi telah menjadi alat yang tidak terpisahkan dalam dunia pendidikan, tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan asesmen yang efektif. Dalam konteks pendidikan di sekolah dasar, teknologi dapat digunakan untuk menciptakan asesmen yang lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Sebagai seorang guru sekolah dasar, saya merasa terpanggil untuk mengikuti Jambore GTK Hebat dengan memilih penghargaan GTK Inovatif pada topik asesmen pembelajaran. Langkah ini didasarkan pada keyakinan saya bahwa asesmen inovatif dapat berperan besar dalam membentuk siswa menjadi pembelajar yang mandiri, kritis, dan kreatif, serta sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, tujuan utama saya adalah mengimplementasikan pendekatan asesmen yang mampu mengakomodasi keragaman potensi dan karakteristik siswa di kelas saya. Sebagai seorang guru, peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah merancang asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, memfasilitasi pembelajaran yang interaktif, serta memonitor dan mengevaluasi hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Saya juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat diakses dengan mudah oleh semua peserta didik, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Ikut video pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan asesmen pembelajaran menggunakan teknologi WordWall dan Kahoot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa sikap kalian? Menegur. Oke. Kemudian menegurnya itu dengan cara bagaimana? Baik. Dengan cara? Baik. Yang baiknya itu Sebelum memulai pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada siswa untuk mengukur pengetahuan awal mereka mengenai materi yang akan dipelajari. Pada pembelajaran kali ini, saya juga akan menggunakan asesmen formatif selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan aplikasi WordWall dan Kahoot. tentang sikap-sikap apa yang kalian lakukan apabila dihadapkan pada suatu kondisi. Nah, sekarang siapa yang tahu di sini sebenarnya norma itu apa? Apa yang dimaksud dengan apa? Sekarang Ibu mau tanya, apabila di lingkungan kita itu tidak ada norma, apa yang akan terjadi? Salah satu tantangan terbesar dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah bagaimana mengatasi perbedaan kemampuan siswa dalam satu kelas yang heterogen. Di kelas saya, ada siswa yang mampu memahami konsep dengan cepat, sementara yang lain membutuhkan lebih banyak waktu dan pendekatan yang berbeda untuk dapat menguasai materi yang sama. Sehingga dengan situasi ini, seringkali membuat kita membuat asesmen secara tradisional, seperti tes tertulis atau ujian pilihan ganda, di mana asesmen yang dilakukan seperti ini dapat membuat siswa kita merasa jenuh dan bosan. Penggunaan teknologi dalam asesmen
sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan interaksi dua arah yang bermakna antara guru dan siswa. Praktik ini penting untuk diterapkan karena mengintegrasikan teknologi ke dalam asesmen pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa, memberikan umpan balik yang cepat dan akurat, serta membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Dengan menggunakan word wall dan Kahoot, saya dapat menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan menyenangkan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Jadi sebentar caranya adalah soalnya akan tampil di layar. Yang muncul di HP itu hanya simbolnya nanti, oke? Nah, kita mulai, sudah siap? Jadi nanti akan muncul di HP kalian apakah jawabannya benar atau salah. Jadi yang berhubungan dengan Tuhan adalah norma agama. Oke, lanjut. Dari hasil penerapan aplikasi Wordwall dan Kahoot dalam asesmen pembelajaran, saya melihat perubahan yang signifikan dalam partisipasi dan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar karena pendekatan asesmen yang menyenangkan dan kompetitif. Penggunaan aplikasi Wordwall dan Kahoot memicu semangat kompetitif siswa dan membantu mereka lebih fokus pada materi yang diajarkan. Siapa yang masuk juara 3, 2, dan 1? Jadi juara 3 adalah pertama, siapa kira-kira? Kejar perhatian. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dari hasil permainan kita tadi dalam mengerjakan soal-soal tentang norma-norma, Ibu rasa kalian sudah banyak memahami tentang norma-norma. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi yang lain. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati. Menurut pengamatan saya tentang asesmen yang berbasis digital yang telah dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni, yakni penggunaan teknologi dalam asesmen pembelajaran melalui aplikasi Wordwall dan Kahoot di sekolah dasar, telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Strategi ini tidak hanya membantu siswa dalam belajar dengan cara yang lebih menyenangkan, tetapi juga memberikan guru alat yang efektif untuk mengukur kemajuan siswa secara real time. Terima kasih.